Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Merong. Selamat datang di channel gue Bako Racing Original Kerawang. Dan jangan lupa ikutin terus konten-konten perjalanan Bako Racing di podcast kita, yaitu Ngosai. Apa sih itu Ngosai? Ngobrol santai. Tapi jangan lupa di like, komenan, subrek, share. Oke, guys, ke semua rekan Anda dan disebarkan di sosmed. Hey yo Brody, welcome back to Bro Podcast. Oke, kali ini gue mau ngosai nih, ngobrol santai bareng sama Bang Sahidun Hukmi atau Bang Rombeng, pria asli dari Karawang, kelahiran 1987. Gimana Bang Rombeng, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Seger banget badannya ya. Seger banget nih. Masya Allah. Habis buka kayaknya. Saya emang segini aja Om, udah buka pakai apa aja tetap aja kayak gini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong ini tim, tolonglah tim ya. Ini saya podcast sudah bukan sekali 2 kali. Ya, udah mah belum nikah nih saya nih. Kali-kali undang cewek lah, jangan cowok mulu. Ini lama-lama berkonde gue. Oke Bang Sahidun Hukmi. Ini katanya itu pernah jadi atlet bola voli. Wis dari badan sih kayaknya mantap banget. Mantap banget nih. Iya. Pernah jadi atlet bola voli? Itu dulu masih muda, Bang ya. Masih muda, masih sekolah juga sih, masih sekolah SMP lah. SMP ya, oke, kelas oke. 2. Saya juga nggak nyangka terus mau bakalan jadi kayak gitu kan. Iya, Mau jadi, ya awalnya sih teman-teman dulu, saya lihat teman-teman. Awal saya kan masih di Tangerang tuh, tinggal di rumah bokap. Pulang ke Kerawang, lihat teman-teman sudah pada pinter Untuk voli itu. iya udah bisa lah ibaratnya. Lah kata saya tuh, kok si ini pinter voli kata saya. Akhirnya saya dibeliin sepatu sama paman saya. Paman nih, kamu kalau mau hobi, kalau bisa nih saya beliin sepatu kan buat latihan. Kata saya tuh, kalau dia pergi tuh sore latihan kan ke lapangan desa lah, malah diusir di situ. Iya, diusir karena diejek lah, gimana sih? Iya. Nggak bakalan bisa kamu mah, udah masih mending duduk aja katanya. Udah nggak bakalan ada bakat katanya kan. Lihat lompatnya aja kayak gitu kan kurus Bang saya. Badan kurus waktu Iya, itu. kayak abang segitulah. Kirain masuk udah gemuk kan, wah lompat aja nggak bakal bisa nih gitu. Kurus, cuma tinggi kan agak. Ya emang kalau latihan ya gitu, diejek mulu. Akhirnya saya sakit hati kan, dikit-dikit sakit hati kan. Ya karena sakit hati ya udah. Pas latihan juga nggak langsung latihan di klub. Lihat kan di situ ada senior emang bagus-bagus. Kalau di situ jebolannya bagus-bagus lah. Nah, akhirnya emang ada saudara saya juga, paman di situ, paman juga ada di depan lapang. Saya diomelin, kenapa kemarin latihan balik lagi kan? Iya. Ya karena saya lihat kemarin kan ngumpul aja kalau mau latihan ngumpul karena takut ini yang senior. Seniornya bagus lumayan. Karena takut di ini Bang, kata paman saya tuh, jangan takut ini kan kayak bukan orang aja katanya gitu kan. Akhirnya saya rajin pas itu agak kelas 3 SMP kayaknya. Udah agak lumayan tuh.
udah ikut porseni antar SMP tuh. Porseni antar SMP, udah lulus naik kelas 1 SMA kan. Nah itu udah agak Ada basic. lumayan, Nah, udah basic. ya. Udah ini. Kelas 2 udah agak jadi tuh Bang. Udah inilah, udah pokoknya udah Bisa lah. bisa. Jadi saya mah kalau saya sistemnya ini bersaing itu di dalam hati aja udah. Pokoknya saya harus bisa ngelewatin ini. Oke. Dengan cara saya sendiri. Gimana caranya kan? Gara-gara sakit hati itu kan. Akhirnya berlatih terus sendiri. Nah, akhirnya ada kejuaraan Popwheel. Profil. Popwheel Berarti di wilayah? Bekasi. Wilayah. Iya, wilayah. Oke. Tempatnya di Bekasi. Karantina, seleksi tuh di Karawang. Akhirnya saya nggak keambil gitu, Ambil. tereliminasi lah ibaratnya. Nah saya pusing kan, habis mau frustasi juga kan, jadi pengen udahlah nggak usah lanjutin gitu kan. Akhirnya pelatih ngedeketin saya, jangan patah semangat, kamu masih muda, masih ada kejuaraan di depan, Betul. rajin kan. Nah itu naik lagi saya tuh, naik lagi rajin kan. Saya sakit hati nih gak keajak Popwheel di Bekasi. Akhirnya saya latihan lebih rajin lagi. Pas Popda saya daerah Popda di Bandung, di Cimahi. Di Cimahi saya waktu itu. Karantina di Karawang, berangkat. Akhirnya ke seleksi tuh. Ya alhamdulillah. Naik lagi kan, kalau ada kejuaraan di Bandung, Karawang pas diundang karena pemainnya rata. Jadi bisa semua waktu tahun itu gitu. Waktu pas iniin saya gitu. Tinggi sama, ininya juga bisanya juga sama semua. Jadi 8 lah ibaratnya. Bisa semua itu, paling cadangan 2 sama campur sih, nggak Karawang sih. Nah, udah selesai itu ada lagi depannya kejuaraan ya kayak model tuan rumah Porprov provinsi ya. Tuan rumah Karawang. Terus terakhir tuh saya di Popnas Medan. Terakhir Popnas Medan, saya juga nggak nyangka kan seleksi di Bandung. Di seleksinya tuh di sono dipanggil, saya juga lagi sekolah itu juga nggak tahu apa-apa. Panggil sama wali kelas sama pelatih itu. Akhirnya diumumin, Saidun Hukmi. Iya siapa? Ada kabar ini kan, kabar baik katanya. Ada apa saya itu kan. Akhirnya diumumin sama Pak Ade Abikusna. Kamu terpilih mewakili Kabupaten Karawang untuk seleksi di Bandung buat Popnas kan. Saya juga langsung kaget gitu, gemeteran tuh. Masa iya? Jadi yang di situ di sekolahan itu 2 yang kepanggil tuh, kelas 3 sama kelas 2 saya kan. Ya kelas 3 si ini Maman Tile satu tim juga. Maman Tile sama saya sama Humedi Nur, dia tuh harusnya sama Quicker. Ya, akhirnya seleksi di Bandung ya lolos ya. Terus udah ke sono ya udah terakhir di situ saya. Itu emang balas dendam terbaik itu sebenarnya. Kalau kita misalkan sakit hati boleh sakit hati, tapi buat kebaikan gitu, buat kebaikan kita balas dendam nih karena diginiin, kasih jawaban itu yang terbaik gitu, hasil terbaik itu baru balas dendam terhebat di dunia. Oke Bang Rombeng, sekarang kan security
Iya. Ya, posisi sekarang kerja ya. Sebelum posisi ini pernah kerja di mana? Apa nganggur aja kayak saya gitu? Sampai sekarang saya nggak punya kerjaan gitu nih. Iya. Itu pernah kerja? Kerja pernah, security juga. Security juga. Ya, security juga. Di Gajah Mada. Gajah Mada di Kota Tua sini. Apartemen hotel. Saya kurang tahu tuh Gajah Mada, kalau Gajah Duduk tahu saya. Ujung Sari. Glodok, daerah Glodok. Glodok. Wah, berarti dia sampingnya glowing tuh. Glodok glowing. Ya. Mirip dikit. Di Glodok. Oh, itu security di apartemen. Apartemen. Oke, siap. Nah, itu udah dari proyek nyampe jadi. Nah, pas gitu ada omongan nih dari bos saya nih, kalau Ya. ibaratnya dari bos batu. Tuh. Dulu kan saya habis pulang kerja kuli gosok batu, Bang. Apa tuh? Oh, batu aki. Oh, batu aki. Iya. Oh, kata batu kali iya. gosok bagaimana? Di Rawa Bening. Oke. Kalau pulang kerja ya udah saya langsung Ke tempat batu. ya tempat batu itu kan. Nah, pas itu ada omongan, "Beng, kamu mau nggak ngurusin ternak di Bogor?" Oh, Gitu. Saya posisi masih security ya Security, di oke. Gajah Mada. Imingnya dia emang ntar gampang, anak istri, pokoknya anak sekolahin lah nanti di sana kan. Pokoknya ininya bagus lah ibaratnya ke depannya, kata saya tuh kan. Pas tawaran itu. Iya, saya ngajuin resign kayaknya. Ngajuin resign, berangkat ke Bogor. Istri masih di Jakarta. Saya setiap minggu pulang ke Jakarta, ntar berangkat lagi gitu. Itu ngejagain ternak di daerah Sanggabuana, pinggir di Bogor, masuknya ke Bogor sih. Itu saya tinggalnya di bawah ini, Lamping, ibaratnya ininya lah Sanggabuana gitu. Nah, pas itu saya kepala kandang di situ, udah nyaman lah ibaratnya, sama bos juga udah nyaman. Nggak tahu tuh ada sekitar 6 bulan 7 bulan lah kan, dia ke saya kok ngediemin aja gitu, ada apa kata dia kan. Ternyata dia punya ini, ada orang situlah yang dituainnya tuh dikit-dikit menggeser saya. Ada cekcok, akhirnya istri juga udah nggak mau tinggal di situ kan. Akhirnya saya disingkirin. Akhirnya saya pergi, yang nolongin orang situ, orang tua, ibaratnya sesepuh situlah. Orang ya sesepuh Berarti situ. keluar dari ternak itu nggak Ternak. bukan pulang ya, tapi Iya. masih di daerah situ. Daerah situ. Oke. Karena kan anak sekolah kan di situ. Maka satu sekolah. Oh ya, sesuai tawaran Iya, tadi ya. tawaran Nanti anak saya bos sekolah kan. gitu. Memang disekolahin. Ya, sekolah, terus identitas juga udah di situ. Oh. Identitas sudah pindah ke situ. Dari Kerawang tuh udah pindah ke situ, Bang. Akhirnya saya ngalah, tinggal sama Sesepuh tadi. sesepuh tadi namanya Watang. Watang. Wah, kalau Dadun pindah ke sini boleh enggak numpang, kata saya. Akhirnya boleh aja, kata dia. Boleh aja, udah tinggal di gubuk di sini. Akhirnya saya tinggal di saung tuh, kecil di saung ya, ukuran 2 meter 3 meter lah, cuma di panggung doang gitu. Adanya juga kayak Tegal gitu kan. Jadi rumahnya dia tuh Watang itu adanya sekitar 500 meteran dari Tegal itu. Soalnya kebun kan soalnya kan. Di tengah-tengah kebun tuh saya. Saung itu. Tengah kebun ada Yang empang cewek 3. kayak gitu? Iya. Buset. Cuman ada saung 2 gini kan, di atas 1, di bawah 1. Nah, pinggirnya empang.
Ya saya di situ di saung itu cuma ditutup sama kain ini doang biar nggak angin masuk banget gitu. Akhirnya saya ngomong sama istri, sabar aja dulu sini katanya. Alhamdulillah istri juga kan ngertiin lah ibaratnya. Ya udah saya tinggal di saung itu aja. Kemana-kemana ya ikutin itu yang punya Watang itu. iya Watang. Nah akhirnya saudaranya bos datang ke situ. Saudaranya bos ternak. Iya, Oke. nyariin saya. Saya suruh tinggal di atas kebunnya dia tuh. Jaraknya ya sekitar 2 kiloan lah. Naik lagi. Namanya di desa Ciberem. Ciberem. Nah, akhirnya kamu suruh Koko ngurusin kebun di sana, nanti mau dibikinin rumah gitu kan, ibaratnya saung lah. Akhirnya oh ya udah, saya ngomong lagi kan sama Watang, ya udah kamu terserah kamu, itu mah keinginan kamu. Watang mah nggak bisa nyegah kan ibaratnya, udah mau berangkat aja, gampang, kalau nggak betah mah bisa kesini lagi, ada omongan itu. Akhirnya saya di sono ngurusin kebun jeruk, terus pokoknya mah semua kebun di situlah. Ada padi juga kan, di situ padi, tanaman padi, sama kebun tuh, kebun kosong tuh. Oke. Saya babatin tuh, cuma nggak jadi nih kata saya tuh kan, mau dibikinin nggak jadi. Akhirnya saya sama orang situ warga didiriin Inisiatif sendiri. iya asbes yang mengambil dari yang bekas kandang kan, karena kan kandang udah bangkrut. Jadi waktu itu pas nyuruh ke sana kandang bangkrut kondisinya. Bang. Yang tadinya ngegeser itu Iya, emang kan saya udah ngomong, saya datang ke sini bareng sama bos kan, bos tenang. Kenapa nggak percaya sama saya, ini anak buahnya yang dari awal dulu? Kenapa saya dibuang kan? mana yang nawarin Lebih juga dia mentingin pertama. orang situ yang Iya. baru. Nah, Akhirnya bini yang ngetawain. Ya itu Iya. mah udah. kata saya. ini inisiatif bikin apa tadi? Ya, saung. sama warga saung. Emang bahannya saya yang nebangin kan, di sono mah kalau bikin saung kayak gitu nggak dari pakai pohon juga jadi. Pakai pohon, akhirnya ada pohon apa kan tuh, kayak model kayak mahoni lah ibaratnya, apa tuh buat atasnya. Nah, sisanya ambil dari itu kenting-kentingnya asbes kayak seng gitu. Ya emang jadi, ya emang ketutup doang gitu, ketutup sama kayak emang bilik bekas kan, namanya bilik bekas. Bolong-bolong. Kalau hujan itu masuk. Bolong-bolong, Iya. Kalau orang mah nggak bakalan mau loh bang, kayaknya ibaratnya pasti kabur lah ibarat. Hujan angin tuh bang, gimana namanya di hutan, nggak ada tetangga kan, Itu sendiri sendiri satu keluarga saya, berarti istri saya sama anak dua, berarti berempat dah ibaratnya. Penerangan nggak ada, cuma pakai lilin yang gede itu kan, lilin Cina itu buat Iya, di dupa, iya. cuma Yang itu merah. doang. Iya, yang merah itu ya. Iya. Kiri kanan. Nah, untungnya saya ada yang nemenin situ. Oh, teman. Ada yang Maksudnya nemenin. bawa pengawal. Pengawal ya itu Orang. anjing. Bukan ada orang bang, aduh. Itu anjing dapat dari mana? Saya ngambil di ternak Oh, di kambing ternak. dulu. Ya dirawat lah ibaratnya buat jagain kebun kan. Betul. Akhirnya saya
ini nanam kangkung, bayam, sama cabe sama itu tuh sesin kan. Tanemin udah jadi, saya turun ke bawah warga, saya ider-iderin kan, ini kan ibaratnya jual-jualin lah, ibaratnya satu ikat 2.000, kadang-kadang 1.500 ya, buat jajan anak lah ibaratnya, buat nyambung hidup lah di atas kata saya. Akhirnya tiap hari kayak gitu aja. Akhirnya saya punya pikiran, akhirnya saya udah turun lagi ke bawah, ya ikut watang lagi seperti yang kemarin itu ke sawah nanam padi gitu aja. Nah, Om, titik terendah yang pernah dialami tuh apa? Ada nggak kira-kira? Ya titik terendah ya pas mau berangkat ke sini, mau awal-awal berangkat ke Bekasi lagi, mau ke kota lah ibaratnya. Ya saya di situ ada tawaran, teman saya telepon dari Pulau Gadung kan, kamu mau nggak kerja sama om saya? Ya udah, terus saya mohon maaf nggak bisa ngongkosin kan, karena saya juga kayak gini. Oh ya udah nggak apa-apa, tapi serius kan? Iya serius kan. Udah akhirnya saya ikut ke sawah sama Uwa, lihat itu batu di kali tuh, lagi ke sawah lihat kan pinggirnya kali itu, kali apalah, kali besar, Batu-batu gede gitu. batu-batu gede. Wah kata saya tuh, ini kalau diambilin dikit batu-batu ini ditampolin boleh enggak buat ongkos Wak ke ini ke kota atau saya tuh. Ya udah, ini aja ambilin aja, kumpulin dulu, nanti tampolin, nanti Wak bantuin lah katanya bawa ini mah. Akhirnya saya kumpulin tuh, gunduk-gundukin, saya tampolin kan, udah ini kan biar pada belah. Pas gitu udah pada ditampolin, ya udah naikin tuh ke mobil, saya jual 120 kan, satu 120? engkel, Satu mobil? iya. Itu juga belum bersih Bang, dibagi sama yang punya lahan ibaratnya, sama ongkos kan, ongkos mobil ya kebagiannya 30.000 lah, 30.000. Akhirnya saya kumpulin dapat 6 kayaknya, 6 rit saya buat ongkos. Besoknya saya siap-siap, itu aja prosesnya sekitar 1 minggu lebih lah, 1 minggu lebih. Akhirnya kumpulin udah kumpul, akhirnya saya ngomong lagi ke Wawa, saya nitip istri di sini sama anak, saya mau berangkat kata saya tuh ke sana, ke kota. Oh ya udah katanya, nanti si Neng sama ini mah saya lah yang nungguin, jangan takut katanya. Udah kalau mau berangkat. Akhirnya saya bingung juga mau berangkat juga Bang, karena posisinya pas ditinggalin itu kan namanya cewek kan ya, satu belum pernah tinggal di tempat kayak gitu, posisi yang di hutan itu. iya, walaupun deket warga juga kan namanya di kebun, takutnya ada ular apa, terus ibaratnya hujan angin lah. Nah ini mikirnya saya ke situ, kalau nggak berangkat Nggak ada perubahan. ya kayak gini terus ibaratnya. Kalau berangkatnya kasihan gitu. Akhirnya yang nguatin ya ini Watang ini, udah Watang tidurnya di sini di saung bawah, nggak kemana-mana, saya jagain. Takutnya si Bella atau Agis ini kan nangis apa, kasihan istri. Udah, ayo berangkat aja.
Akhirnya saya berangkat pagi, ketemu ke Bekasi kan, Pulau Gadung dulu, terus dianterin sama teman saya ke Bekasi. Ini dari tinggal nih si anak Ya, itu di tinggal. Ya, nah terus itu udah di situ ya penuh sekali ke sono pulang. Akhirnya kontrak, saya kan di situ kulir Bang. Kulir jadi nganterin sewaan ini fotokopian ke perusahaan-perusahaan. Nah, kalau habis tintanya saya tukar sama yang isi, yang kosong saya ini. Nah, pas itu saya ngirim juga ke Cengkareng sini. Ngirim terus. Pas gitu saya lihat temen-temen kok ada di Cengkareng semua, kata saya tuh. Lihat di Facebook. Cengkareng. Akhirnya saya mampir, saya nggak tahu nih, kata saya tuh. Akhirnya saya dijemput sama Bang Agus, suruh main ke tempatnya, ke ruko. Akhirnya disitu main. Kalau ngirim ke sini kan telepon pasti main kan gitu, udah 3 kali tuh. Akhirnya saya tawarin posisi lagi kerja juga. Akhirnya saya, mau nggak kamu kerja di sini jadi security kan. Nah pas gitu saya nolak Bang, karena kan posisi masih kerja. Kurir itu ya. Gak enak juga kan. Aduh gimana ya Bang, kata saya kan posisi lagi kerja nih, saya mungkin belum bisa kan. Saya nolak juga. Akhirnya oh ya udah kalau nggak bisa mah. Akhirnya saya main lagi, udah ada security kan, udah ada security yang jaga di sini di ruko. Katanya aduh saya udah dapet kan satu ibaratnya, kalau mau katanya ini aja jadi karyawan aja katanya, packing. Terus saya di sana tuh udah berhenti Bang. Kurir itu. Iya, kulit tuh udah berhenti ya sekitar 1 bulan lebih lah. Saya akhirnya saya telepon kontak-kontakan terus, ya kalau mau kata bagus, kamu jadi karyawan packing. Oh ya udah nggak apa-apa, saya siap, kata saya. Tapi capek ya, nggak apa-apa, namanya juga kerja Bang. Capek, lebih capek tinggal di gunung tadi kan. Makanya saya udah nggak apa-apa, mau capek nggak apa-apa, mau kerja kan. Akhirnya saya ikut mobil yang kiriman yang arah ke Bekasi tuh, baliknya saya ikut. Akhirnya izin lagi ke istri lagi hamil tuh, hamil besar kayaknya 8 bulanan. Yang ketiga itu. Iya, yang ketiga. Ya. Tiga, saya tinggalin lagi tuh istri. Saya tinggal di sini. Akhirnya tinggalin dulu Bang. Kalau ini orang udah kabur. Udah kabur tinggalin. Iya, ayah juga terima kasih ya ibaratnya. Udah ngertiin saya kan. Sabar mulu. Mau gimana kan? Namanya juga kehidupan gitu. Tapi alhamdulillah sih, saya salut sama istri saya kan, dalam posisi apapun ya susah kan, tetap nemenin saya gitu. Nah itu kan tadi Ya. udah dari Karawang terus Iya. ke Bekasi, ke Bogor sampai sekarang ke sini ya. Itu kira-kira dari semua perjalanan itu hikmah apa yang bisa dipetik? Ya hikmahnya dari saya tani, jualan bayam segala macem, sampai mau ke kota nampol batu dulu, mau buat ongkos, terus susah senangnya pokoknya udah numpuk lah. Akhirnya saya berangkat kan, ya saya
dalam itu ya bersabar banget lah ibaratnya kan. Alhamdulillah sampai sekarang ini saya sangat terima kasih sama Bang Agus nih. Dalam posisi ini kan saya nyampe sekarang nih, ibaratnya dari dulu nyampe sekarang ya alhamdulillah kan udah ditolongin sama Bang Agus, sama gabung sama PT Auto Lumbung Sejahtera ya. Mudah-mudahan sukses selalu nih PT Auto Lumbung Sejahtera ya. Bang Agus juga sehat selalu ya. Terus intinya mungkin saya juga kan masih banyak kekurangan ibaratnya dalam memimpin ini nih keamanan nih. Alhamdulillah nih sekarang sudah dipercaya nih Bang. Dari 0.0 nyampe ke sini ibaratnya saya udah dipercaya sama Bang Agus suruh ibaratnya mimpin keamanan di PT Auto Lumbung Sejahtera. Dari 0 sekarang udah jadi anak buah, punya anak buah 17 Bang. Luar biasa. Mudah-mudahan nambah lagi nih. Nambah lagi terus jadi bangkit lagi kan, pabrik bikin gudang lagi kan biar nambah lagi. Amin. Betul. Bikin sukses lah. Terima kasih bagus ya atas semua ini. Terima kasih. Sukses selalu buat Sukses selalu ya. Bang Agus sama Bang Agus, PT Lumbung ya, Sejahteranya. PT Auto Lumbung Sejahtera sudah nolongin saya. Mungkin itu aja dari saya Bang ya. Oke, buat sahabat Bako Racing dimanapun berada, intinya segala sesuatu itu kalau misalkan kita kerjakan dengan ikhlas, sabar, kita lewati dengan kegigihan, apapun, sesulit apapun, Iya. pasti bisa terlewati. Ini seperti itu Bang ya. Nah, terima kasih banyak buat Bang Rombeng atas waktunya. Pokoknya buat kalian semua sahabat Bako Racing dimanapun berada yang belum gabung di channel kita, itu jangan sampai lupa buat kalian subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa juga hidupkan tombol loncengnya supaya bisa terus mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oh iya, satu juga pesan buat kalian, takutnya bingung nih kok kemarin beda-beda, ini yang ngomong ini beda, ini beda. Jadi untuk di Bako Racing itu ini kita punya semuanya. Kita kekeluargaan, bukan punya pribadi, bukan punya saya, bukan punya Bang Rombeng atau bukan punya siapapun. Kita semua kekeluargaan di Bako Racing. Jadi jangan kaget ketika lihat hostnya atau pembawa acara ini tuh beda-beda gitu. Iya. Intinya terus ikuti perjalanan kita di Bako Racing Official. See you in the next video. Bye bye.